Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan online untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Untuk di pertemuan ke-11 hari ini, kita akan membahas tentang pengembangan model tahap B atau arsitektur bisnis. Nah, untuk capaian pembelajaran materi hari ini adalah agar kalian nanti mampu mengembangkan model arsitektur enterprise berbasis TOGAF. Untuk topik pembelajaran sama seperti minggu lalu, yaitu kita akan nanti pertama membahas tentang pengembangan model bisnis AE berbasis TOGAF, nanti ada artefak bisnis AE itu sendiri seperti apa, dan terakhir nanti ada latihan menggunakan Archimedes. Oke, sebelum masuk ke dalam materi baru, saya ingin memberitahukan dulu ya, untuk tugas praktek sebelumnya, itu ada beberapa saya baru menerima 3 mahasiswa yang mengumpulkan latihan praktek, di mana saya tidak menyalahkan untuk tugas yang sudah dikerjakan, itu benar, tapi hanya kurang tepat. Mungkin saya akan bahas kembali ya. Di sini, ketika mata kuliah ini nanti pas UAS, kita akan fokus kepada konsep TOGAF, di mana di pertemuan pertama sudah pernah saya singgung untuk konsep TOGAF itu seperti apa. Nah, terlihat dari gambar ini ya, ini merupakan kerangka kerja dari TOGAF itu sendiri, di mana TOGAF itu ada 8 tahap nih, sampai tahap A, dari tahap A, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system, sampai nanti arsitektur change management. Tapi untuk mata kuliah ini, kita hanya akan berfokus sampai dengan tahap D aja, yaitu teknologi arsitektur. Jadi, maksudnya setiap tahap ini, dari tahap A, tahap B, tahap C, tahap D, kita akan membuatkan kerangka arsitekturnya. Nah, sebelumnya, minggu kemarin, kita sudah membuat atau membahas tentang kerangka atau arsitektur sebuah visi, goal, atau dari tujuan perusahaan tersebut. Nah, makanya, tapi sebelumnya, di sini ada preliminary. Nah, preliminary ini merupakan pembahasan awal atau yang melatar belakangi sebuah arsitektur yang akan dikerjakan. Jadi, makanya kenapa saya suruh kalian membuat sebuah latar belakang sebelum membuat kerangka kerja arsitektur vision minggu kemarin. Nantinya, latar belakang atau permasalahan atau studi kasus yang kalian buat sendiri akan dipakai terus sampai dengan tahap D. Jadi, setiap tahap kalian tidak usah membuat studi kasus baru lagi. Untuk studi kasusnya, permasalahan yang ada, kalian bisa mengambil dari suatu perusahaan yang mungkin yang kalian geluti saat ini. Atau, kalian bisa juga membuat sendiri. Jadi, kalian membayangkan kalian ada berada di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut kelemahannya apa sih? Apa yang harus diubah dari perusahaan tersebut? Mungkin dari sistem informasinya, dan tujuannya apa sih kalau ingin mengubah sistem informasi tersebut, misalnya ingin menjadikan perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan terbaik di Jakarta, misalnya. Nah, itu kemarin makanya dibuat pertama tahap A-nya yaitu arsitektur vision. Visi dari kerangka visinya dari perusahaan tersebut tuh buat apa gitu. Untuk studi kasus bebas, kalian bisa mengambil dari mana saja, bisa dari instansi, organisasi, atau mungkin ada yang sedang mengambil tugas akhir, sedang meneliti di salah satu instansi, kalian bisa menggunakan dari tugas akhir kalian. Nah, oke, makanya kemarin saya sudah bilang, kalau bisa, untuk setiap latihan praktik kalian kerjakan, karena nanti setiap latihan praktik yang kalian kerjakan itu nanti akan digunakan di UAS. Jadi nanti, ini saya kasih punya, untuk di UAS nanti, kita akan membuat konsep TOGAF 4 tahap. Jadi 4 tahap itu setiap tahap selalu ada kerangkanya ya, gambaran-gambarannya setiap tahap dari tahap arsitektur vision sampai teknologi arsitektur.
Kalau kalian sudah buat, jadi nanti di UAS kalian mungkin tinggal mengcopy paste saja atau nanti tinggal menambahkan sedikit. Karena salah satu soal itu di UAS nanti ya seperti itu. Nah, makanya kenapa saya bilang tolong dikerjakan, silakan dikerjakan untuk setiap latihan praktik-praktiknya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Oh ya, untuk yang sebelumnya yang sudah membuat, itu saya tidak menyalahkan, itu benar, tapi kurang tepat. Maksudnya kurang tepat, yang saya inginkan, yang saya minta adalah membuat sebuah arsitektur vision, tapi yang kemarin mengumpulkan itu banyak membuat sebuah arsitek bisnis atau bisnis arsitektur. Padahal untuk bisnis arsitektur baru akan kita pelajari hari ini. Makanya bagi yang sudah mengerjakan yang kemarin bisnis arsitektur, berarti untuk nanti kan terakhir nanti untuk materi akhir nanti kita akan praktek kembali membuat sebuah bisnis arsitektur. Kalian berarti yang sudah buat nggak usah buat untuk bisnis arsitekturnya, tapi kalian tinggal buat saja arsitektur visionnya. Karena di aplikasi Archimedes sendiri kan ada tools-tools tersendiri ya untuk membuat arsitektur vision itu yang berwarna toolsnya palette ya, namanya palette yang sebelah kanan itu berwarna ungu. Nah, untuk yang bisnis arsitektur nanti ini kita akan menggunakan icon bisnis proses yang berwarna kuning. Nanti akan kita sambil menjelaskan praktik di Archimedes ya. Oke, mungkin kita lanjutkan saja untuk materinya. Kita akan masuk ke pengembangan model bisnis air berbasis TOGAF, di mana untuk konsep dasarnya itu ada bisnis arsitektur, yaitu arsitektur bisnis yang menjelaskan strategi bisnis, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis yang penting. Lalu ada bisnis function, yaitu merupakan fungsi bisnis yang dapat menghasilkan kemampuan atau kapabilitas perusahaan. Contohnya adalah fungsi bisnis pemasaran, penjualan, dan lain-lain. Lalu ada bisnis entity, yaitu merupakan entitas bisnis yang menggambarkan semantik dari entitas bisnis. Ada bisnis dictionary, yaitu kamus bisnis yang menjelaskan istilah bisnis sebagai referensi bagi perusahaan. Ada aktor, yaitu merupakan peserta aktif dari perusahaan. Jadi aktor di sini maksudnya ada orang, sistem, atau organisasi yang mengambil bagian dalam melakukan aktivitas di perusahaan. Lalu ada role, yaitu peran yang biasanya dilakukan oleh sebuah aktor yang diharapkan. Arsitektur enterprise itu menganggap arsitektur bisnis itu sebagai bagian yang sangat penting yang nantinya akan membentuk keseluruhan siklus ADM atau arsitektur development method, di mana ada beberapa aspek penting dalam model, yaitu ada sasarannya seperti apa, tujuannya, organisasi, proses bisnis, fungsi dan kapasitas, maupun entitas bisnisnya. Kita masuk ke artefak bisnis arsitektur enterprise. Artefak sendiri merupakan deskripsi dari suatu bagian arsitektur. Biasanya dibuat dalam bentuk pertama ada katalog atau daftar objek, matriks hubungan antar objek, dan diagram dalam bentuk gambar. Artefak sendiri ini bisa dibuat secara informal dengan berbagai notasi apapun yang ada sebelum nantinya dibuatkan ke dalam diagram formal dalam aplikasi ARTI. Nah, di dalam beberapa artefak itu ada digunakan dalam tahap arsitektur bisnis. Pertama ada kamus bisnis atau business dictionary, ada diagram organisasi aktor atau actor organization diagram, ada diagram dekomposisi fungsi atau functional decomposition diagram, dan ada diagram alur proses atau proses flow diagram. Oke, kita akan bahas satu-satu. Untuk kamus bisnis, tujuannya adalah untuk memantapkan dan menentukan terminologi atau istilah bisnis untuk menjadi referensi bagi seluruh peserta, di mana informasi yang ada di dalam matriks tersebut merupakan istilah-istilah bisnis. Biasanya disusun oleh analis bisnis atau ahli bisnis. Nah, ini merupakan contoh dari kamus bisnis ya. Jadi, di sini contohnya di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata atau biro perjalanan, maka ada dikenal beberapa istilah bisnis seperti yang tabel di sini. Misal, bisnis istilahnya perjalanan, yaitu pengertiannya apa? Yaitu sebuah pengaturan perjalanan, tujuan dan akomodasinya. Lalu ada istilah paket tour, itu sebuah layanan perjalanan yang diberikan untuk satu atau lebih klien. Ada juga peserta dan juga klien. Dan juga masih banyak istilah-istilah yang bisa ditampilkan di tabel. Nah, untuk
Untuk di kamus bisnis ini nggak ada diagram khusus ya yang digunakan, tidak ada diagram khusus yang digunakan. Namun dalam bentuk tabel memudahkan dalam memahami istilah dan artinya. Makanya kenapa untuk kamus bisnis banyak dibuat dalam bentuk tabel. Kita lanjut ke kedua, diagram organisasi aktor. Tujuannya itu menetapkan jenis posisi dalam perusahaan, menjelaskan tanggung jawab posisi tersebut dalam perusahaan, dan mengidentifikasi peserta di luar perusahaan. Untuk informasi yang ada di dalam diagram adalah pengetahuan mengenai perusahaan dan juga struktur organisasi. Penyusunnya sama, biasanya seorang analis bisnis maupun ahli bisnis. Nah, ini merupakan contoh organisasi aktor, di mana pada diagram di samping itu memperlihatkan orang-orang yang dapat menjadi aktor dalam arsitektur bisnis yang akan dibuat nanti. Contoh, ada yang huruf I itu menunjukkan orang internal yang di dalam perusahaan, misal. Terus ada huruf X, biasanya itu menunjukkan orang eksternal di luar perusahaan. Nah, diagram ini bisa dibuat di aplikasi apa saja atau berupa sketsa buatan tangan untuk aktor-aktornya. Jadi, untuk diagram organisasi aktor ini merupakan gambaran aktor-aktor yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya diagram dekomposisi fungsi. Tujuannya untuk menentukan fungsi penting dalam perusahaan dan nantinya agar dapat menentukan bagaimana fungsi-fungsi ini dapat dijalankan dengan lebih baik. Nah, untuk informasi yang ada itu biasanya adalah pengaturan dalam perusahaan itu seperti apa. Penyusunnya sama, yaitu seorang analis bisnis biasanya atau ahli bisnis. Di dalam sebuah fungsi bisnis itu bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah kapasitas atau kemampuan tertentu dari sebuah perusahaan, di mana sebuah enterprise atau perusahaan itu dapat dijelaskan melalui kapasitas dan layanan yang menjalankan kapasitas tersebut. Di mana sebuah fungsi bisnis ini dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memastikan tercapainya sebuah misi dari perusahaan. Nah, ini merupakan contoh dari diagram dekomposisi fungsi. Ada bagian penjualan dan ada bagian IT. Nah, biasanya bagian penjualan memiliki penjualan atau manajemen keluhan klien atau client problem management. Lalu di bagian IT biasanya dekomposisi fungsinya itu ada pengembangan, ada deployment atau penerapan, ada perawatan atau maintenance, ada manajemen infrastruktur atau dukungan atau support. Ini merupakan contoh diagram dari dekomposisi fungsi. Oke, lanjut diagram alur proses. Tujuannya untuk mendetailkan bagaimana cara kerja sebuah proses bisnis, perubahan, optimasi, otomasi, atau yang lain-lain. Nah, biasanya informasi yang ada di diagram itu adalah merupakan alur kerja dari proses bisnis suatu perusahaan tersebut seperti apa. Penyusunnya masih sama adalah biasanya seorang analis proses bisnis atau analis bisnis. Nah, yang diagram inilah yang nanti kita akan coba buatkan ke dalam bentuk arsimet, yaitu bisnis prosesnya seperti apa. Nah, ini merupakan contoh diagram alur proses ya. Lengkapnya tapi belum menggunakan arsimet, di mana di sini ada aktor yaitu seorang klien, terus ada alur prosesnya, kemudian misal select trip, pemilihan perjalanan, memesan tempat, sampai dengan cek information dan end. Ini merupakan alur proses dari sebuah perusahaan yang sederhananya. Nanti ini bisa diubah ke dalam arsimet. Oke, di dalam ketiga diagram itu telah dijelaskan di mana menggambarkan keterkaitan antara pertama aktornya, siapa sih yang melakukan dan melakukan apa, lalu apa yang dilakukan perusahaan atau yang dimaksud dengan fungsi bisnisnya seperti apa, dan aktivitas bisnis yang dilakukan seperti apa, alur proses bisnisnya nanti yang untuk alur proses ini kita akan kerjakan di arsimet. Nah, sedangkan kalau untuk kamus bisnis itu hanya berisi penjelasan dan istilah bisnis saja. Biasanya dia tidak menggunakan diagram, hanya sebuah tabel. Dalam setiap bukti bisnis, terdapat proses bisnis yang perlu dijabarkan dalam bentuk alur proses bisnis. Nah, di sini, maka seorang analis bisnis itu dapat melihat apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem agar berfungsi lebih baik, efisien, dan efektif. Oke, kita akan lanjut mencoba ya latihan menggunakan arsimet. Tapi kita akan membuat alur prosesnya. Jadi kita akan membuat view of business process atau business flow-nya, di mana sebelumnya kita membuat
view of vision-nya atau view of strategic planning dari perusahaan. Sekarang kita lanjut ke tahap 2, yaitu membuat bisnis prosesnya. Di mana untuk pembuatan view of business proses pada tata kelola sistem informasi itu memiliki tujuan untuk mengetahui keselarasan antara alur bisnis dengan penerapan IT di suatu organisasi maupun perusahaan, di mana keselarasan ini dapat mempercepat kinerja dari pegawai dan mempermudah dalam perekaman data dan pengaturan atau tata kelola dari IT-nya. Nah, di sini kita akan berikan studi kasus kembali. Untuk studi kasus ini sama dengan studi kasus di pertemuan sebelumnya. Makanya saya bilang untuk kalian buat terlebih dahulu preliminarinya, latar belakang atau studi kasusnya, yang nantinya studi kasus itu akan dibuat atau dipakai hingga sampai nanti tahap 4. Jadi berkesinambungan. Oke, ini sama ya untuk studi kasusnya seperti sebelumnya. Nah, di sini kita rinciin lagi ya. Di sini saya hanya mengambil ingin menggambar sebuah proses bisnis dua saja, yaitu dari sisi pelanggan maupun dari sisi adminnya. Dimana kalau dari sisi pelanggan, alurnya dia melakukan ada 4 proses, untuk admin ada 3 proses, untuk yang 4 proses pelanggan, di mana pelanggan melihat produk yang diinginkan, pelanggan melakukan pemesanan produk, pelanggan mencetak invoice, dan pelanggan melakukan pembayaran. Lalu kalau untuk yang proses bisnis adminnya, admin menerima order, admin menghitung pemesanan, dan admin membuat invoice. Untuk yang pertama, sama seperti sebelumnya, kalian new file dulu, ya, new estimate. Kalian ganti namanya menjadi business view. Langkah kedua, kalau ada grouping, pengelompokan grouping, kalian menggunakan icon grouping seperti gambar berikut. Dan ini merupakan icon-icon yang akan digunakan. Nah, ini merupakan icon yang ada di palet business process, di mana berwarna kuning yang dipakai. Yang sebelumnya kita memakai yang berwarna ungu, itu berada di palet vision mission. Nah, untuk saat ini sekarang kita akan banyak menggunakan icon berwarna kuning. Apa aja sih fungsi-fungsi dari icon-icon ini? Sebenarnya di pertemuan 9 sudah ada juga ya di materi, bisa kalian baca. Cuman di sini saya tampilkan kembali untuk fungsi-fungsinya dari icon-icon tersebut seperti apa. Misalnya kayak business collaboration itu untuk digunakan untuk merepresentasikan kolaborasi bisnis secara eksternal, hingga sampai produk, business function, sampai ada business interface. Ini ada 13 icon. Kalian bisa lihat ya setiap icon-iconnya seperti apa fungsi-fungsinya. Untuk ikonnya, nama-namanya dilihat dari mana sih? Kalian tinggal klik saja nanti di icon. Nanti terakhir kita coba lihat ya. Nanti klik aja ikonnya, nanti akan muncul nama-nama ikonnya. Kalau kalian hafal ikonnya apa-apa aja. Nah, yang ini sama. Pada praktek sebelumnya, kita akan membuat sebuah pemetaan ya. Nah, ini merupakan contoh pemetaan dari proses bisnis view ABC. Mungkin saya akan menjelaskan langsung di Archimedes-nya. Oke, ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat. Untuk langkah awal, kalian bisa file new, nanti misal contoh ya, misal saya ingin membuat lagi file new. Di sini kalian bikin namanya bisnis AE. Bisnis AE. Di sini. Bisa di sebelah sini kalian rename, atau bisa kalian tulis di sini bisnis AE. Bisnis AE aja ya. Untuk nama bebas. Kalau masih ada tanda bintang, itu berarti belum ke save. Cara save-nya kalian bisa Ctrl S atau file save as. Nah, di sini kalian taruh di folder yang kalian inginkan di mana. Sini saya taruh di desktop, bisnis. Kalian kasih nama, di sini saya kasih nama bisnis AE, lalu di save. Nah, maka tanda bintangnya hilang. Ini sudah tersave. Jadi setiap bikin bagan itu kalian Ctrl S terus.
Nah, sekarang saya akan bahas yang sudah dibuat. Nah, di sini saya menggunakan 2 grup icon ya. Jadi untuk icon untuk pelanggan dan untuk icon untuk adminnya itu sendiri. Jadi maksudnya sebenarnya nggak pakai grouping juga nggak apa-apa, tapi ini hanya ingin biar enak aja dilihat atau enak aja untuk dibaca, biar lebih gampang atau memudahkan. Jadi kita buat grouping-grouping itu sendiri. Di sini pelanggan memiliki 4 proses yang tadi sudah diberitahu, ada melihat produk, order produk, sampai cetak invoice dan bayar. Nah, karena ini ada 4 proses, kita bikinin 1 proses saja. Jadi, yang pertama, kita memakai yang ini nih. Nah, ini yang tadi saya bilang, nama-namanya yang mana aja sih? Kalau nggak hafal gambarnya, kalian klik aja. Nah, di sini akan terlihat namanya, ada business process, ada business interface, ada business collaboration, ada business role. Nah, untuk yang ini, ya, yang saya klik ini, kita menggunakan ini, business process. Contoh ya, kita buat di sini, kita buat kembali. Nah, ini ada grouping pertama untuk aktor yang pelanggan. Kalian pilih aja is assigned to. Misalnya ini adalah pelanggan. Lalu, nah ini kita bikin bisnis, pilih assign to, bisnis prosesnya. Jadi, di dalam bisnis proses ini ada 4 proses. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi kita bikin 4 bisnis proses. Oke. Nah, di sini tadi ada berapa pelanggan? Ada, kita milih ini ya, aggregate business process. Ada 4 ya tadi. Ada 4 proses. Berarti kita menggunakan business prosesnya itu ada 4. Untuk bisnis proses yang kalian bikin nanti, kalian bisa menggunakan icon apa saja yang ada di bisnis proses. Untuk fungsinya apa bisa kalian baca di slide ya. Silakan kalian kreasikan pembuatan arsitekturnya, kalian yang membuat seperti apa. Jadi sebenarnya ini tuh untuk biar memudahkan seorang arsitek untuk membangun sebuah sistem informasi. Jadi harus ada kayak penggambaran alur-alurnya seperti apa sih, atau utamanya seperti apa. Oke, ini pilih yang aggregate. Nah, baru kita namakan di sini, misalnya ini proses order. Nah, di dalam proses order apa aja sih yang dilakukan? Misalnya view product. Lalu apa aja sih pesan produk? Cetak invoice dan bayar. Ya kan biasa pelanggan e-commerce melakukan e-commerce seperti ini. Nah, untuk menghubungkan kalian pakai konektor ini. Kalian pakai Magic Connector untuk menghubungkan. Kalian klik nih sampai yang warna biru. Klik. Untuk pelanggan, karena ini pelanggan terkait dengan proses bisnis di dalamnya, jadi kalian jangan konektornya di sini, tapi di dalam kotak yang keseluruhan ini. Kalian pilih yang associated to, jadi maksudnya pelanggan terkait dengan proses bisnis, proses-proses yang di dalam ini. Nah, untuk yang di dalamnya juga sama, pakai Magic Connector, kalian klik sampai berwarna biru, klik, kalian pilih triggers. Nah, ini kalau susah ya, kalian bisa langsung menggunakan yang ini, triggering relation. Kalau yang Magic Connector agak susah, emang agak susah. Nah, kalian klik. Lalu juga sama, coba ya kita menggunakan Magic Connector kembali. Kita pilih yang triggers. Harusnya ini ke sebelah. Nah, memang kadang agak-agak masalah. Oke, bisa.
Jadi klik kanan, langsung klik ini, pilih trigger. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah jadi nih proses grouping pertama. Ini groupingnya kalian bisa namakan juga. Kalian klik 2 kali, misalnya proses pelanggan. Proses pelanggan. Nah, di sini kita bisa menggunakan lagi objek satu lagi, yaitu ini. Produk. Fungsi produk buat apa sih? Bisa kita lihat kembali ya. Untuk fungsi produk itu biasanya untuk menampilkan sebuah produk-produk yang digunakan. Nah, karena di sini view produk, harusnya ada data produknya dong. Nah, berarti kita pakai ini. Ya, kita klik aja yang produk, taruh di sini, masih di dalam lingkungan grouping. Pilih yang aggregate produk. Namanya apa produk? Ya, namanya produk aja. Lalu Magic Connector, di view produk, ke dalam produk sini. Milihnya ada flow to. Nah, jadi view produk ini terkait ada dengan produk-produk yang ada di sini. Oke, kita sudah buat yang kedua. Lalu kita buat lagi berarti grouping yang pertama. Nah, enaknya kalau pakai grouping, kalian tinggal pindah kanan saja kalau kegedean atau kecilan. Nah, kita berarti sekarang tinggal bikin yang grouping untuk admin. Nah, di sini kita namain aja berarti proses admin. Di sini ada aktor. Pilih yang assign to ya. Nah, aktornya berarti sekarang adalah admin. Kan tadi pelanggan, sekarang admin. Sama, kita bikin pertama dulu proses bisnisnya. Kita pilih yang assign to ya. Nah, di sini tadi admin ada 3 proses. Nah, di sini. Ada proses terima order, hitung pesan, dan buat invoice. Jadi ada 3 proses, kita taruh di sini 3 proses, pilih yang aggregate. Ini juga 3 proses, pilih yang aggregate. Ini juga 3 proses. Pilih aggregate. Ini kalau ke tujuan, kalian bisa geser-geser. Terus untuk bisnis prosesnya, ini terima order, hitung pemesanan, dan buat invoice ya untuk tugas atau proses dari admin itu. Oke, kita sudah buat nih, sudah jadi. Oh ya, kita jangan lupa untuk konektor ya pakai ini. Sama kayak tadi, kita hubungkan sampai warna biru ya, associate tuh. Lalu Magic Connector, yang ini pilih triggers. Ini pilih triggers. Nah, sudah jadi 2 proses bisnis. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan antara proses pelanggan dengan proses adminnya. Yang menghubungkan apa? Yaitu data atau objek bisnisnya yang ini. Bisnis objeknya. Bisnis objeknya apa? Data order. Jadi, objek di dalam bisnis ini apa? Data order. Kenapa? Karena di pelanggan kalau sudah memesan, berarti maksudnya di data order ini ada data pelanggan yang dari proses order ini dan juga ada data admin dari proses admin yang dari terima order sampai dengan buat invoice. Yang menghubungkan apa? Kita menggunakan ini, klik dibayar ya. Karena kan prosesnya selesai sampai dari bayar. Kalian pilih start. Sorry. Maka dari sini ke sini nih akses. Kalian pilih akses sama kita buat invoice juga. Kalian pilih adalah akses.
Oke, selesai untuk proses bisnis pada shift. Jangan lupa kalian save Ctrl S hingga bintangnya hilang, biar nggak hilang gambarnya. Nah, ini merupakan proses bisnis dari pelanggan admin untuk CV ABC. Jadi kalian bisa coba buat ya seperti ini. Dan untuk cara save-nya, kalian bisa file, export, pilih view as image. Di sini kalian bisa, ini kalian ubah aja namanya misalnya bisnis A2. Di sini kalian bisa pilih terserah mau naruh di mana. Nah, di sini ada formatnya, mau bentuk PDF, JPG, image, ini kita dalam bentuk PDF. Kita save. Ya, nanti akan kalian lihat di tempat folder kalian pasti ada untuk misalnya kalian mau coba lihat di open, tadi saya di desktop ya. Nah, di sini. Desktop ada di mana? Di sini. Kalian cek nanti, kalian ada di PDF, kalian taruh di mana? Tinggal kalian kumpulkan tugas tersebut. Nah, di sini ada tugas ya. Latihan adalah buat bisnis view di perusahaan di mana masih berhubungan dengan diagram visi di praktikum sebelumnya ya. Di mana disimpan dalam format PDF, nama filenya, nama mahasiswa, NIM, latihan 2, dikumpulkan di file Edley yang sudah disediakan. Jadi kan sebelumnya sudah dibuat visi ya, kemarin tugasnya. Kalau belum buat praktek sebelumnya, berarti kalian nambah lagi. Prakteknya ada 2 sekarang. Bikin yang visi sama yang bisnis prosesnya. Jangan lupa kalian kasih tahu untuk latar belakang permasalahan dari perusahaan tersebut. Jadi ada 3 dokumen. Pertama dokumen latar belakang, dokumen visi AE, dan dokumen dari bisnis prosesnya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Mungkin di luar perkuliahan, lewat WhatsApp atau WhatsApp group. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Jangan lupa untuk dikerjakan latihan praktiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.